hanya tidak mengetahui peristiwa tersebut, Pak. Saya yang jawab atau apa? Oke, baik teman-teman. Jadi saksi yang tadi itu adalah saksi dari Pemprov DKI yang menerangkan terkait izin pembangunan. Nah, karena beliau spesifikasinya atau kompetensinya di bidang pembangunan bukan bagian pertanahan, maka kita hanya menanyakan eksistensi daripada atau legalitas bagian tata ruang dan lebih spesifik ke pembangunan. Nah, karena beliau tadi hanya spesifikasinya hanya itu, maka kita hanya menanyakan soal eksistensi SP3L dan SIPPT berdasarkan keputusan gubernur tahun 90 itu. Nah, kalau kita melihat fakta dari sidang sebelumnya bahwa SP3L itu terbit tahun 97. Artinya 6 bulan itu sudah harus mati kalau misalnya tidak dilakukan pembebasan. Nah, faktanya kan tidak dilakukan pembebasan sampai saat ini bersengketa. Artinya SP3L itu batal demi hukum, tidak lagi bisa digunakan. Jadi putusan petun itu nomor 122 itu tahun 2015. Nah, membatalkan SIPPT yang dibuat oleh Pemprov DKI, dalam hal ini gubernur. Nah, harusnya karena itu sudah dibatalkan, maka SIPPT ataupun SP3L yang menjadi dasar laporan pelapor dalam hal ini PT Bumi Tentram Waluyo itu sudah batal demi hukum. Nah, kalau yang menjadi alas hak untuk pelaporan saja sudah batal demi hukum, kok bisa perkaranya naik sampai ke tingkat persidangan seperti ini? Itu yang kami miriskan, teman-teman. Jadi mungkin hanya itu ya untuk pengantar. Berarti kan kesimpulannya kan kita mengikuti peristiwa ini dari saksi pertama, kedua, dan ketiga kan tidak mendasar dan tidak menjurus ke para pihak-pihak ini. Seperti apa Pak nanti? Jadi gini, mungkin saya kasih gambaran juga begini. Dalam dalam laporan polisinya itu, pihak pelapor dalam hal ini Bumi Tentram Waluyo itu selalu mendalilkan dasar kepemilikannya itu adalah SIPPT, SP3L, dan surat keputusan gubernur tahun 2016. Nah, tadi ya saudara-saudara juga sudah saksikan bahwa kita telah mematahkan hal tersebut dengan adanya pernyataan bahwa ketiga hal tersebut atau yang mungkin dua hal yang pertama SIPPT dan SP3L itu bukan merupakan bukti hak, tapi itu harus dilanjutkan dengan adanya pensertifikatan dan itu belum dilakukan sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat atau landasan kepemilikan mereka, apalagi ini dipakai untuk membuat laporan polisi terhadap para terdakwa ini gitu loh. Jadi dasarnya untuk melapor itu sudah tidak ada. Legal standingnya itu sudah tidak ada. Nah, kalau menyangkut yang tadi SK Gubernur nomor tahun 2016 itu justru bukan untuk memperkuat kepemilikan mereka. Justru di situ dinyatakan bahwa tanah tersebut dimanfaatkan oleh Pemda DKI dan akan dikembalikan apabila pihak-pihak yang bersengketa telah mendapatkan putusan yang tetap dan inkrah gitu. Jadi itu intinya sederhana aja kalau tadi. Tiga hal itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar kepemilikan dari pelapor. Apalagi dia pakai untuk melaporkan kita. Gitu. Itu sebenarnya sederhana.